Halo semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi biaya, di mana di minggu ini adalah minggu pertemuan keberapa? Ya betul ya, minggu pertemuan ke-11. Oke, sebelum dijelaskan terkait dengan materi di pertemuan minggu ke-11 ini, seperti biasa, Bapak akan jelaskan dulu ya capaian kita di rencana pembelajaran semester. Oke, apakah sudah tampil? Sudah tampil ya. Oke. Rencana pembelajaran semester atau RPS di minggu ke-11 ini, kita akan membahas terkait dengan proses costing. Proses costing satu itu akan disampaikan di minggu ini, sementara proses costing 2 akan disampaikan di minggu depan. Oke. Di minggu ini, proses costing satu kita akan mengkritisi terkait dengan 4 poin. Yang pertama adalah perbedaan antara pesanan pekerjaan atau job order dan sistem akuntansi biaya proses. Yang kedua adalah hitungan daripada biaya unit dalam setiap biaya proses. Yang ketiga adalah kita diminta untuk menetapkan biaya ketersediaan dengan menggunakan unit ekuivalen dari produksi dengan metode biaya rata-rata. Yang terakhir atau yang keempat adalah siapkan biaya ringkasan produksi dan entry jurnal untuk satu departemen tanpa persediaan awal. Oke, ya. Itu beberapa poin yang akan disampaikan di pertemuan minggu ini, ya. Oke, kita langsung masuk saja pertemuan minggu ke-11 chapter 5 dari bukunya Edward. Proses costing pertama, akuntansi biaya terkait dengan produksi prosedur umum ya bersama saya Bahtiar Effendi. Oke. Sebelum menjelaskan ya terkait dengan isi daripada materi ini, ada beberapa topik yang perlu dikritisi. Yang pertama adalah perbedaan antara pesanan pekerjaan, job order, dan sistem akuntansi biaya proses. Itu juga harus kita cermati kira-kira bedanya apa antara job order dengan sistem akuntansi biaya proses. Hitung biaya unit dalam sistem biaya proses. Yang ketiga, menetapkan biaya persediaan dengan menggunakan unit ekuivalen dari produksi dengan metode biaya rata-rata. Siapkan biaya ringkasan produksi dan entry jurnal untuk satu departemen tanpa persediaan awal. 4 poin ini juga sudah disampaikan di bagian awal ya. Oke, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk satu departemen dengan persediaan awal, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk banyak departemen tanpa persediaan awal. Berikutnya, menyiapkan ringkasan biaya produksi dan entry jurnal untuk banyak departemen dengan persediaan awal. Yang terakhir adalah menyiapkan ringkasan biaya produksi dengan perubahan biaya transfer unit departemen sebelumnya. Oke, kita bisa lanjutkan. Ringkasan biaya produksi banyak departemen, bila ada lebih dari satu departemen, perlu untuk menyimpan akun pengendalian terpisah di buku besar untuk mencatat biaya operasi masing-masing departemen. Jadi pada dasarnya di sini dalam kegiatan industri itu kan memang membutuhkan beberapa departemen. Contohnya departemen satu itu menghandle masalah bahan baku. Departemen kedua itu apa menghandle terkait dengan proses produksi. Departemen ketiga terkait dengan packaging. Departemen keempat itu finishing dan departemen berikutnya itu adalah tracking atau pengiriman ya. Oke, itu perlu kita cermati karena pada dasarnya setiap departemen memiliki biaya masing-masing yang perlu diperhitungkan dalam menentukan harga jual produk. Biaya ringkasan produksi harus disiapkan untuk setiap departemen beserta entry jurnal yang terpisah dalam mencatat operasi masing-masing departemen dan transfer antar biaya. Biaya akumulasi di masing-masing departemen ditransfer ke departemen berikutnya dalam siklus produksi. Ini sudah cukup jelas. Kalau departemen satu ya itu sudah selesai akan ditransfer ke departemen berikutnya, departemen kedua. Otomatis cost atau biaya daripada departemen satu itu akan dipindahkan ke cost atau biaya ke departemen kedua. Jadi sampai dengan departemen terakhir itu hasil akumulasi dari semua biaya-biaya departemen satu sampai dengan akhir yang nantinya akan diperhitungkan sebagai daftar bantuan harga jual produk. Unit yang ditransfer dan biaya terkaitnya diperlakukan sebagai unit yang selesai di satu departemen dan sebagai bahan baku di departemen berikutnya. Sudah cukup jelas ya.
Kita bisa lanjutkan berikutnya, biaya dan unit yang ditransfer dari departemen sebelumnya tidak termasuk dalam perhitungan biaya unit dan unit ekuivalen pada biaya produksi berikutnya dari ringkasan produksi. Jika masih ada departemen lain, biaya departemen pertama harus dipertimbangkan dalam mentransfer biaya ke departemen berikutnya. Oke, biaya departemen pertama juga dipertimbangkan dalam penetapan biaya akhir dalam persediaan proses di departemen kedua. Ini ilustrasinya ya, poin 5.7, laporan produksi Departemen Blanking. Blanking itu kan pembentukan ya. Pada dasarnya di sini ada laporan produksi untuk akhir bulan periode 31 Januari 2012. Departemennya blanking, dalam proses awal periodenya tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya ini departemen awal, otomatis tidak ada biaya dalam proses. Tahap penyelesaiannya juga tidak ada karena baru akan dimulai kegiatan produksi. Ditempatkan dalam proses selama periode, di sini yang di-input, yang dimasukkan itu 37.000 unit dalam kegiatan produksi di departemen pertama. Diterima dari departemen itu tidak ada karena belum ada barang hasil transfer dari departemen sebelumnya. Nama periode juga nggak ada. Departemen dipindahkan ke departemen. Nah, setelah blanking, departemen blanking ini sudah selesai. Selanjutnya dimasukkan ke departemen, dilanjutkan ke departemen yang kedua, itu departemen forming selama periode 27.000 unit. Oke, kita dipindahkan ke gudang selama periode tidak ada karena belum selesai, barangnya belum jadi. Kita bisa cermati bahwa inputnya 37.000. Sementara di sini yang ditransfer itu 27.000. Otomatis selisihnya masih 10.000. 10.000 inilah yang ditempatkan dalam proses. Jadi pada dasarnya di departemen satu ini ada barang yang belum selesai loh, 10.000 masih dalam proses kegiatan produksi gitu ya. Tahap penyelesaian ini bahasa mesin itu 1/2 ya. Setiap tahapan departemen itu tahap penyelesaiannya beda-beda. Oke, kalian coba cermati karena memang soal ini akan dibawa sampai dengan departemen berikutnya. Oke, sudah cukup jelas ya, ditempatkan selama periodenya, inputnya 37.000, outputnya 27.000, yang 10.000 itu masih dalam proses, ada satu departemen awal, dilanjutkan ke departemen kedua, dengan tahap penyelesaiannya 1/2. Oke, kita masukkan ke ringkasan biaya produksi Departemen Banking. Untuk akhir periode bulan 31 Januari 2012, biaya produksi bulanannya bahan yang pasti 160.000, tenaga kerja 86.400, overhead pabrik ya total yang dihitung 320.000. Oke, 320.000 itu adalah biaya produksi selama 1 bulan, di mana output unit bulanan diselesaikan dan dipindahkan ke departemen forming selama periode bulan, itu diketahui di soal juga sebanyak 27.000. Unit ekuivalen dari pekerjaan proses akhir periode, di mana selisihnya yang tadi ya 10.000 unit, setengahnya selesai itu tahap penyelesaiannya 10.000, setengahnya berarti 5.000. Dengan kata lain, total produksi ekuivalen diperoleh daripada unit output unit bulanan ditambah dengan unit ekuivalen. 27.000 ditambah 5.000, total produksi ekuivalennya sebesar 32.000. Berikutnya biaya unit bulanan di sini sesuai dengan yang tercantum di soal. Kalian hitung antara biaya produksi bulanan dibandingkan dengan total produksi ekuivalen. Jadi semua nilai ini bahan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dipindahkan ke biaya unit per bulan dibagi dengan total produksi ekuivalen. 160.000 dibagi 32.000, 86.400 dibagi 32.000 dan 73.600 dibagi 32.000 unit. Masing-masing hasilnya 5, 2,70, 2,30, total produksinya adalah 10.000 unit per bulan. 10.000 dolar per bulan, sorry ya. Ini adalah ringkasan biaya produksi untuk departemen yang pertama adalah departemen banking. Kita bisa lanjutkan ke departemen berikutnya ya. Sebelumnya kita akan menghitung juga biaya persediaan. Biaya persediaan terdiri dari biaya barang yang diselesaikan dan dipindahkan ke departemen forming selama periode bulan sebanyak berapa? 27.000 dikali dengan biaya unit per bulannya yang sudah kita hitung sebesar 10. Oleh karenanya 27.000 dikali 10 dolar itu 270.000. Biaya work in process akhir bulan ya 10.000, 10.000 itu kan sisa ya. 10.000 itu yang masih dalam proses, terus 10.000 dikali dengan tahap penyelesaian dikali dengan masing-masing biaya bulanan. Kalau misalnya bahan ya berarti menggunakan 5, tenaga kerja menggunakan 2,70 dan overhead menggunakan 2,30.
hitung, memperoleh nilai 50.000. Jadi kita bisa hitung total biaya produksi yang dihitung adalah sebesar 320.000 yang terdiri dari biaya persediaan dan biaya work in process sebanyak 270 dan 50.000. Oke, ini jurnalnya ya per 31 Januari work in process forming departemen yang kedua 270.000, work in process banking departemen ke satu ya sebesar 270.000 di kredit. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan dari departemen pertama, departemen banking masuk ke departemen forming. Departemen forming ini kelanjutan daripada departemen yang pertama, di mana laporan produksinya sebagai berikut. Periodenya 31 Januari, departemen kedua, departemen forming. Dalam proses awal periode tidak ada, karena ini melanjutkan, tahap penyelesaiannya juga tidak ada. Ditempatkan dalam proses periode juga tidak ada, karena belum selesai. Ditempatkan dari departemennya, dari departemen yang pertama, tentunya banking sama periodenya yang ditransfer itu sebesar sebanyak 27.000 unit. Selanjutnya ketika kegiatan proses produksi departemen forming selesai, ditransfer ke departemen ketiga, itu departemen finishing, selama periodenya 22.000. Kita bisa cermati yang masuk 27.000, yang keluar 22.000. Otomatis selisihnya adalah berapa? Betul ya. 27.000 dikurangi 22.000, sisanya adalah 5.000, itu dikategorikan sebagai barang dalam proses di akhir periode. Dengan tahap penyelesaiannya di sini diketahui di soal adalah 2/5. Oke, ini hampir sama dengan yang tadi. Kita buat ringkasan biaya produksi departemen forming untuk akhir bulan periode 31 Januari 2012. Biaya barang diterima dari departemen banking itu 27.000 yang ditransfer dikali dengan biaya per bulannya, unit per bulan yang tadi 10, 270.000. Bahannya diketahui di sini 12.000, tenaga kerja 30.000, overhead pabrik 18.000, totalnya 60.000, sehingga biaya total yang dihitung 270 ditambah 60.000 sebesar 330.000. Oke, kita hitung unit output untuk bulanan diselesaikan dan dipindahkan ke departemen yang ketiga, departemen finishing, selama periode bulan, di mana diketahui di sini dari 27.000 yang berhasil ditransfer ke departemen finishing itu 22.000, sisanya yang 5.000 masih dalam proses produksi di departemen yang kedua. Unit ekuivalen dari pekerjaan dalam proses akhir bulan itu diperoleh daripada selisih barang yang ditransfer dengan gaya barang yang masukan daripada departemen pertama. 27.000 dikurangi 22.000 itu 5.000, selisihnya masih dalam proses dikali dengan tahap penyelesaian 2/5. 5.000 unit dikali 2/5 tahap penyelesaian hasilnya adalah 22.000, sehingga total produksi ekuivalennya bisa kita hitung daripada unit output unit ditambah dengan unit ekuivalen. 22.000 ditambah 2.000 hasilnya adalah 24.000. Oke, ini jurnalnya ya, labor ya. Oke, ini biaya unit per bulannya ya, dimana diperoleh di sini ya, masing-masing itu kan punya komposisi masing-masing ya, yang tadi itu kan sudah diketahui nih ya. Oke, berarti dengan kata lain nilai ini bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik masing-masing dibagi dengan total produksi ekuivalen menghasilkan total biaya per bulannya gitu ya. Nah, ini 0,50 ya, ini mohon maaf ini ada yang kurang satu, harusnya di sini ada material. Material itu diperoleh dari 12.000 dibagi 24.000, tenaga kerja 30.000 dibagi 24.000, overhead pabrik 18.000 dibagi 24.000 unit. Masing-masing hasilnya ini dan total biaya per bulannya adalah 2,50 dolar. Oke, selesai sampai departemen yang kedua, kita lanjutkan ke biaya persediaan, di mana biayanya itu komparasi daripada departemen yang pertama. Biaya barang diselesaikan dan dipindahkan ke finishing selama periode bulan. Kita bisa ketahui bahwa di departemen banking, departemen pertama itu ada nilai sebesar 22.000. Oke, 22.000 itu adalah yang ini kalau bingung ya, diselesaikan, yang dikirim yang transfer ke departemen yang ketiga. 22.000 masing-masing dikali dengan total biaya per unitnya. Kalau yang banking tadi 10.000, yang forming itu 2,50 yang ini ya. Oke. Masing-masing kita kalikan dan menghasilkan total dengan 275.000, sementara biaya work in process akhir bulan, yang blanking kan masih ada 5.000 dikali dengan biaya per unitnya 10, sementara biaya forming
forming. Forming itu kan ada 3 kategori ya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Masing-masing 5.000 juga sama ya, ini 5.000 dikali dengan 2,50. Dikali 2,50 dikali dengan total ininya ya, dengan total biaya per unitnya. Ya, coba kita kalau bingung ya dari bahan dulu ya. Bahan 5.000. 5.000 kan diperoleh dari selisih ya. Selisih daripada 27.000 dikurangi 22.000, 5.000 yang masih dalam proses. 5.000 dikali dengan 2/5. 2/5 itu adalah tahap penyelesaian di periode departemen yang kedua ini, dikali dengan 0,50, 1,25 dan 0,75 dari biaya per unit yang sudah kita hitung ya. Kalian hitung dan dihasilkan totalnya 255.000, total biaya produksi yang dihitung 275 ditambah 55.000 menghasilkan 330.000 dolar. Oke, ini jurnalnya. Work in process finishing 275.000 terhadap work in process forming 275.000. Kita tampilkan dalam T account work in process forming 31 Januari dari 12.000, 30, 18, 270 kita posting semua. Total balance-nya 330.000 dolar, dan per Januari 31 Januari juga untuk work in process yang di sisi kredit sebesar 275.000. Oke, berikutnya kita masuk ke departemen yang ketiga. Departemen ketiga ini adalah departemen finishing. Departemen finishing itu departemen akhir, di mana untuk akhir bulan periode 31 Desember, departemen yang ketiga itu finishing. Dalam proses awal periode tidak ada karena barangnya sudah selesai, tahap penyelesaiannya juga tidak ada, ditempatkan dalam proses periode juga tidak ada. Diterima dari departemen yang kedua atau forming selama periode itu yang diserahkan 22.000. Dipindahkan ke departemen tidak ada karena ini departemen terakhir finishing ya. Jadi tidak ada transfer ke departemen berikutnya. Berikutnya dipindahkan ke gudang selama periode sebesar 20.000. Kita bisa analisa bahwa yang masuk ke departemen finishing 22.000 dari blanking, ternyata yang bisa diselesaikan 20.000, sehingga 22.000 dikurangi 20.000, selisihnya adalah 2.000, itu dimasukkan dalam proses di departemen yang ketiga. Adapun tahap penyelesaiannya di sini diketahui di soal adalah 1/2 ya. Selanjutnya, ringkasan biaya produksi departemen finishing untuk akhir bulan 31 Januari 2012 hampir sama dengan metode departemen pertama ranking dan departemen kedua forming. Departemen ketiga juga sama ya, biaya barang diterima dari departemen forming 22.000 dikali dengan 12,50 ya. 12,50 kalian bisa tracing daripada biaya unit per bulannya yang tadi ya, yang di atas sebesar 275.000 biaya produksi bulanan untuk finishing. Ada bahan, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, masing-masing diketahui 31, 23, dan 29, totalnya 84.000, sehingga kita bisa hitung total biaya yang dihitung adalah 275.000 ditambah 84.000 sebesar 359.000 ya. Tugas kita untuk menentukan output unit bulanan, yang pertama diselesaikan dan dipindahkan untuk diselesaikan selama periode bulan, itu 20.000, unit ekuivalennya 20.000 kan memang hasil daripada outputnya yang dihasilkan ini ya, 20.000. Oke, 20.000 unit ekuivalen dari pekerjaan proses hampir sama dengan pekerjaan di departemen sebelumnya. Output unit bulanan dikali dengan tahap penyelesaian, ya, selisihnya ini kan 22.000 yang diproduksi, yang selesai 20.000, sisanya 2.000. Otomatis unit ekuivalennya 2.000 unit dikali dengan tahap penyelesaian 1/2, gitu ya. Diperoleh 1.000 ya, sehingga total produksi ekuivalennya diperoleh 20.000 daripada output unit bulanan ditambah dengan unit ekuivalen 1.000 menghasilkan total produksi ekuivalen sebesar 21.000. Oke, kita masukkan ke ringkasan ya. Ringkasan ini yang pertama biaya unit per bulan untuk finishing ya, bahannya, tenaga kerja dan overhead hampir sama, metode pengerjaannya masing-masing kan sudah ada nilainya 31, 23, 100 dan 900 yang ini ya. Yang ini kalian masukkan dibagi dengan total produksi ekuivalen sudah kalian hitung ya. Nilai ini dibagi dengan ini masing-masing. Oke. Oke, hasilnya itu masing-masing sebesar 4 dolar. Biaya persediaan, biaya yang barang diselesaikan dan dipindahkan ya. Jadi sebagai berikut untuk biaya blanking ya 20.000 dikali 10. Ini datanya dari data yang di atas.
Biaya forming 20.000 dikali 2,50, ini juga datanya dari yang di atas tadi ya. Biaya finishing 20.000 dikali $4 ya. 20.000 itu barang yang diselesaikan, 4 itu adalah total yang ini ya. Oke, masing-masing dikalikan ya, dan hasilnya adalah 330.000. Itu untuk hitungan biaya persediaan. Kita selanjutnya menghitung biaya work in process akhir bulan, di mana kita bisa klasterisasi menjadi biaya blanking, forming, dan finishing. Blanking 2.000 dikali 10, 2.000 kali 250. Finishing itu mengacu kepada soal ya, bahan tenaga kerja dan overhead pabrik yang tadi ya, sisanya memang 2.000 yang masih dalam proses di departemen yang ketiga, dikali dengan tahap penyelesaian, dikali dengan biaya per unit per bulan ini ya. 1,50, 1,10, dan 1,40. Oke, masing-masing hasilnya ditotalkan 29.000 sehingga total biaya produksi yang dihitung adalah sebesar $359.000. Oke, ini jurnalnya per 31 finish good 330.000, work in process finishing 330.000 sehingga kita bisa menampilkan T-account-nya work in process untuk finishing kalian tambahkan di sisi kreditnya 330.000 rupiah. Oke, ya cukup mudah bukan ya? Kalian bisa pelajari dan apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di Google Classroom ya. Nah, ini adalah ringkasan biaya produksi barang untuk akhir bulan 31 Januari untuk bahan, tenaga kerja, overhead pabrik ya. Kalian summary dari perhitungan yang tadi ya, persediaan in proses juga yang tadi sudah disampaikan sehingga biaya produksi barang selama periode bulan sebesar 330.000 dolar ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Pada dasarnya konten terpentingnya yang itu ya, poin pentingnya yang 3 departemen yang sudah Bapak sampaikan ya. Oke, ini keterangannya masing-masing kalian bisa pelajari. Pada akhir bulan yang jurnal sebagai berikut: work in process banking, work in process forming, work in process finishing. Masing-masing kalian masukkan angkanya dan jangan lupa overhead pabrik 10.000 dan yang dikredit adalah bahan atau material dari total keseluruhan work in process banking sampai dengan overhead pabrik. Jumlah yang dibebankan ke overhead pabrik untuk jumlah aktual bahan tidak langsung adalah jumlah sewenang-wenang yang dipilih oleh untuk contoh ini untuk menggambarkan bagaimana biaya dikumpulkan yang didistribusikan. Jumlah ini merupakan biaya berbagai persediaan yang dikeluarkan yang tidak dapat dibebankan langsung ke departemen sebagai bahan langsung. Oleh karenanya masuk ke biaya overhead pabrik. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Ini jurnal yang tadi ya, pemaparannya, penjelasannya. Terus ini juga tahapan-tahapannya ya. Dan ini adalah contoh latihan yang harus dikerjakan ya. Ini penyelesaiannya kalian bisa pelajari. Oke ya. Oke, itu aja yang dapat Bapak sampaikan untuk perkuliahan pertemuan ke-11 terkait dengan proses costing. Akan kita lanjutkan di pertemuan minggu depan ya, terkait dengan proses costing bagian kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.